Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV, apa kabar tak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melaksanakan program olah mata, yaitu obrolan layanan masyarakat Takalar. Sekarang di tengah-tengah kita telah hadir narasumber dari Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, Bapak Ibrahim Salim SS. Beliau sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar. Bagaimana kabar tak Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap. Nah, Bapak berkesempatan di hari ini, pemirsa Takalar TV pastinya penasaran terkait pelayanan-pelayanan apa saja sih yang ada di Kabupaten Takalar terkait Bawaslu sendiri. Nah, Bapak Ibrahim, sudah berapa lama sih Bapak menjabat sebagai Ketua Bawaslu? Ya, tahun kelima ini. Oh, Masya Allah. 5 tahun ya. Sudah 5 tahun, berarti sudah banyak pengalaman-pengalaman yang menarik yang Bapak lalui di Bawaslu. Nah, Pak, terkait pelayanan apa saja sih yang ada di Bawaslu sendiri, Pak, yang turun kepada masyarakat? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman media dari Takalar TV. Alhamdulillah, ini adalah suatu kesyukuran bagi kami dari Bawaslu diundang kembali untuk bisa hadir menyampaikan informasi lewat udara kepada masyarakat Kabupaten Takalar terkait apa-apa yang menjadi program atau layanan yang ada di Bawaslu. Jadi terkait layanan-layanan yang ada di Bawaslu Takalar ini, yang pertama itu adalah PPID, Pusat Pelayanan Informasi Publik, yang mana di dalamnya informasi-informasi yang diinginkan oleh masyarakat maupun mahasiswa yang melakukan penelitian atau masyarakat umum yang mengetahui perkembangan itu mengajukan surat atau permintaan kepada PPID Kabupaten Takalar. Jadi PPID ini disitulah keluar informasi terkait dengan apa-apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu, mulai dari proses kegiatan-kegiatan pengawasan selama ini terkait dengan informasi pemilu apa semua ada di situ. Kemudian di PPD ini ketika meminta ada beberapa hal juga yang tidak bisa kita kasih keluar informasinya. Jadi itu kemudian yang selanjutnya adalah pusat konsultasi hukum. Nah, jadi semuanya begini. Di Bawaslu itu sekarang ada konsultasi hukum diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten Takalar yang ingin, khususnya sekarang yang ini teman-teman yang ingin melaporkan atau ingin mengetahui terkait dengan aturan-aturan apa dan semacamnya per Bawaslu maupun perundang-undangan tentang kemuliaan ada di sana. Jadi silahkan berkonsultasi di Bawaslu, terbuka. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 4. Jadi, nah itu hari kerja. Jadi misalnya seperti ini, masyarakat ingin melaporkan sesuatu. Kemudian sebelum melapor itu harus singgah di situ dulu konsultasi hukum, menanyakan apa-apa yang mesti dilaporkan, jangan sampai apa yang kita laporkan ini supaya jelas kemana arahnya. Nah, jadi informasi-informasi terkait dengan tentang aturan Bawaslu itu ada disampaikan di situ. Ada ruangan khusus di situ. Kemudian yang selanjutnya ada perpustakaan yang mana di dalamnya di situ ada pojok pengawasan. Di pojok pengawasan ini di situ banyak literatur atau buku-buku yang bisa dibaca oleh teman-teman, bisa hadir di situ berdiskusi mengenai tentang aturan juga, kemudian apa-apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini itu. Jadi insya Allah itu terbuka dari jam 8 sampai jam 4. Itu jadi kita membuka di Bawaslu ini membuka layanan aduan juga. Jadi seumpamanya begini. Sekarang kan di tahapan DPS HB kemarin kan ini yang sementara jalan. Nah, kalau seumpamanya ada masyarakat yang tidak terdaftar namanya, maka bisa mengadukan langsung kepada lembaga di Bawaslu. Kemudian, kalaupun tidak sempat ke Bawaslu, kami juga punya jajaran di bawah. Ada Panwascam, Panwaslu Kecamatan, kemudian ada
PKD yang ada di desa. Itu semua bisa lewat situ. Nanti teman-teman di PKD kemudian sampaikan panwascam yang nanti lanjuti ke kabupaten. Nah, kemudian terkait dengan netralitas ASN juga. Jadi ini kan proses pengajuan pencalekan apa dan semacamnya. Jadi seumpamanya masyarakat menganggap caleg di partai politik yang diajukan itu masih ada berstatus ASN apa, kemudian aparat desa, kemudian ini itu bisa disampaikan kepada kami. Setelah itu kami akan sampaikan ke KPU. Walaupun sekarang ini kan yang adalah proses DCS. Kemarin di tanggal 1 sampai tanggal 14 itu adalah pengajuan daftar caleg sementara kepada KPU oleh partai politik. Nah, itu. Kemudian setelah itu dilaksanakan verifikasi administrasi oleh teman-teman KPU. Kita mengawasi itu semua. Jadi ketika ada informasi-informasi didapat dari masyarakat, ya bisa langsung ke Bawaslu atau bisa ke tingkat Panwascam atau PKD. Gitu. Jadi alhamdulillah itu semua dan efektif. Kayak kemarin ini terkait dengan yang tercatut namanya di partai politik. Iya. Itu banyak, ada beberapa, ada mungkin sekitar 80-an yang melapor ke Bawaslu. Setelah ada cek niknya, kemudian masuk, terdaftar di partai politik, maka mereka melaporkan, kemudian kami sampaikan ke KPU dan itu keluar dari sipol. Itu kemarin yang kami lakukan. Itu layanan kami yang ada di Bawaslu. Nah, itu untuk sementara. Oke, siap. Nah, pemirsa Takalar TV, itulah tadi penjelasan Bapak Ibrahim terkait pelayanan-pelayanan yang ada di Bawaslu sendiri. Ada PPID, ada pelayanan konsultasi hukum, ada pojok baca, di mana kita bisa berkonsultasi dengan Bawaslu sendiri terkait apa-apa saja. Nah, Pak Ibrahim, seberapa penting sih peran Bawaslu ini dalam pengawasan pemilu dan bersinergi dengan KPUD-nya sendiri? Iya, begini. Itu kan sudah jelas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu itu ada 3 lembaga. Yang pertama adalah KPU yang menyelenggarakan secara teknis, kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang menjalankan pengawasan. Kemudian adalah DKPP yang memberikan sanksi ketika ada aduan terkait dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh penyelenggara. Jadi semuanya kami ini penyelenggara ini diawasi oleh KPU dan Bawaslu itu diawasi oleh masyarakat, dan ketika ada yang keluar dari rel maka bisa diadukan ke DKPP. Nah, di situ. Jadi makanya ada 3 lembaga. Jadi apa yang dikerjakan oleh teman-teman KPU sebagai penyelenggara teknis itu dilegitimasi oleh teman-teman di Bawaslu. Kita mengawasi. Jadi Bawaslu itu mempunyai fungsi mengawasi tahapan, kemudian non tahapan, kemudian mengawasi penyelenggara dan penyelenggaraan. Nah, jadi kita mengawasi sehingga setiap tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU, kita di Bawaslu melakukan pengawasan, mengawasi semua mulai dari dia memulai melakukan kerjanya, kemudian setelah itu ketika dia sudah melakukan, kita awasi. Bahkan kita itu kayak kemarin ini dalam pengajuan itu pengawasan melekat. Nah, kemudian di PSHP kemarin teman-teman di tingkat kecamatan dan tingkat desa itu melakukan pengawasan terkait. Jadi kita ini di Bawaslu melegitimasi kerja teman-teman yang ada di KPU. Jadi ibaratnya penting, semua penting ini. Ya, Saling bersinergi, bersinergi. Ya, Bawaslu, KPU dan DKPP, khususnya Bawaslu dan KPU itu harus bersinergi. Makanya kita di Bawaslu itu punya selalu kita sampaikan bahwa di dalam mengawasi demokrasi itu kita harus bersinergi untuk menciptakan harmonisasi kelembagaan. Jadi itu yang harus kita jalankan, terapkan
Karena pada prinsipnya Bawaslu tidak bisa maksimal melakukan pengawasan tanpa ada harmonisasi kelembagaan. Semua stakeholder yang ada di Kabupaten Takalar ini harus kita temani bekerja sama. Olehnya itu Bawaslu sudah melakukan MOU dengan beberapa lembaga, lembaga kemahasiswaan maupun lembaga kemasyarakatan. Nah, kemudian instansi-instansi terkait juga kita sudah, ya itu semua yang kita lakukan sehingga kerja kita ini bisa berjalan dengan maksimal. Karena kalau tidak kita lakukan seperti itu, otomatis kalau kita andalkan Bawaslu dan jajarannya saja itu, otomatis saya pikir tidak bisa maksimal. Saya kira itu. Ya. Pemirsa Takalar TV, sangat luar biasa kerja-kerja dari Bawaslu, di mana sinergi antar lembaga di Kabupaten Takalar memang betul-betul harus berkaitan supaya menciptakan harmonisasi dalam lembaga, di mana pengawasan dari konsentrasi politik ini betul-betul tidak luput dari di mana masyarakat mengawasi Bawaslu dan KPUD-nya, KPUD mengawasi pemilu, Bawaslu dan Bawaslu sendiri mengawasi KPUD. Jadi saling bersinergi, semua stakeholder dari bawah sampai ke atas saling bersinergi. Terkait pelayanan, seberapa kooperatif sih Bawaslu dalam menanggapi aduan-aduan, khususnya nih Pak nih terkait ASN. Terkait ASN, apalagi kan ini mau menghadapi pemilu nih Pak. Seperti apa sih ini Pak? Apakah memang ASN ini biasa ada aduan atau masyarakatkah yang seperti apa terkait ASN-nya sendiri? Iya, benar. Jadi ini harus dipahami bersama bahwa yang namanya ASN itu tidak mengenal tahapan. Jadi aparatur sipil negara itu sejak dia terangkat menjadi ASN, maka dia tidak boleh ikut berpolitik praktis atau mendukung salah satu partai politik maupun secara melakukan kampanye dan mensosialisasikan. Jadi itu. Jadi itu khusus teman-teman ASN. Makanya kami di Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan teman-teman ASN itu melakukan sosialisasi, dan selain dari sosialisasi itu kita melakukan menyadarkan teman-teman dalam artian kita sama-sama memahami bahwa kita punya pilihan, tetapi di dalam kegiatan-kegiatan kampanye atau sosialisasi itu ASN harus netral, tidak boleh melakukan itu semua. Jelas regulasinya. Makanya kita biasa undang ke Bawaslu kepala-kepala OPD, nanti kepala OPD yang sampaikan. Mari kita saling menjaga sehingga tidak ada teman-teman ASN yang kami undang ke Bawaslu. Harus dipahami bahwa sekarang dengan adanya pengajuan caleg, tidak bisa dipungkiri bahwa istri ASN ataupun pejabat itu malah mencaleg, ataupun istri dari kepala desa itu mencaleg, istri dari lurah itu mencaleg. Makanya kita selalu menghimbau. Makanya dalam waktu dekat ini mungkin lusa kami akan menyurat ke bupati dan untuk ditembuskan ke kecamatan, ke OPD maupun ke kepala desa supaya terkait dengan netralitas ASN menghadapi musim pencalekan nantinya. Karena yang kita khawatirkan teman-teman ASN ini ikut bareng kampanye dan mensosialisasikan istrinya atau keluarganya. Padahal itu jelas ASN harus netral. Nah itu. Dan kemudian yang namanya ketika ada laporan dan informasi awal masuk di Bawaslu terkait ASN, maka itu kita tindak lanjuti. Informasi awal saja masuk di Bawaslu, kita melakukan penelusuran. Jadi kita punya aturan di Bawaslu itu bahwa ada mekanismenya. Ketika kita mendapatkan, umpamanya gini,
kita ditelepon atau ada yang menginformasikan, mengirim foto ke kita bahwa ada ASN yang melakukan kegiatan kampanye atau mensosialisasikan. Sekarang kan belum ada kampanye karena belum ada calon ya. Yang hanya itu adalah partai, membantu mensosialisasikan partai politik. Nah, kemudian dia kirim foto ke kita. Kemudian dia kirim, anggaplah dia di Facebook atau apa dan semacamnya. Nah, itu kita melakukan, ini kan informasi awal. Kita melakukan penelusuran, mengumpulkan bukti-bukti, dan ketika itu sudah memenuhi unsur, maka kami mengundang untuk mengklarifikasi teman-teman ASN itu tersebut. Kemudian kalau memang dia melanggar, apapun hasil dari klarifikasi itu kami akan tembuskan ke Komisi KSN. Nanti Komisi KSN yang menjatuhkan sanksinya kemudian dikembalikan ke pemerintah daerah. Apalagi kalau laporan itu ya, itu saya bilang informasi awal saja kita langsung tindak lanjuti, apalagi kalau laporan langsung ke Bawaslu. Jadi kita berusaha bagaimana supaya apa yang masuk di Bawaslu itu kita proses laporan, apalagi kalau temuan. Nah, jadi semua, sehingga terukur kerja-kerja kita. Jangan sampai ada laporan yang tidak kami proses, karena ketika ada laporan yang kami tidak proses sesuai dengan mekanismenya, maka yakin saja kami di Bawaslu yang kena batunya. Nah, itu bisa dilaporkan ke DKPP bahwa kami tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Kemudian karena kebetulan kami lagi live ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Takalar ini, khususnya ASN, marilah kita sama-sama menjadi bagian dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan, mengajak masyarakat untuk mengawasi proses demokrasi ini. Karena saya yakin demokrasi yang berjalan dengan baik, demokrasi yang di dalam prosesnya tidak ada masalah, insya Allah akan menghasilkan pemilihan rakyat yang baik juga, dan menghasilkan pemimpin daerah ke depan yang lebih baik. Kenapa? Di 2024 ini ada dua tahapan ada pemilu dan ada pemilihan. Pemilu itu adalah pemilihan umum yang mana di dalamnya pemilihan presiden, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan DPRD provinsi, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, itu. Kemudian di bulan 12 ini dilaksanakan di bulan Februari, di tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian di bulan 11 nantinya ada pemilihan. Pemilihan itu yang mana di dalamnya adalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati secara serentak. Jadi memang di tahun 2024 ini adalah tahun politik. Jadi kita seluruh khususnya di Kabupaten Takalar ini, kami di Bawaslu mengajak, marilah kita sama-sama mengawasi proses, mengawasi tahapan, memberikan informasi kepada Bawaslu ketika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran di luar. Insya Allah kita akan sama-sama mengawasi ini, kemudian menghasilkan demokrasi, pemimpin dan wakil rakyat yang betul-betul adalah pilihan rakyat. Saya kira itu. Ya. Pemirsa Takalar TV, penjelasan dari Bapak Ibrahim terkait pengawasan terkait ASN, bagaimana netralitas ASN dalam menghadapi kontestasi politik. Netralitas ASN sangat dibutuhkan untuk saling mengawasi. Nah, bagaimana ASN sendiri yang mengedukasi masyarakat, Pak ya, bagaimana terkait pemilihan-pemilihan pemilihan-pemilihan dalam pesta demokrasi ini tidak berpihak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Dewi. Kayaknya sangat jelas ya penjelasan dari Bapak Ibrahim terkait bagaimana pengawasan Bawaslu mulai dari tadi kita di sesi pertama terkait pelayanannya apa saja dari PPI dan sebagainya. Nah, tadi kita mengulik sedikit terkait penjelasan terkait ASN, bagaimana ASN itu harus netral dalam pemilihan ya. Pemirsa Takalar TV, tentu informasi yang tadi kita dapatkan atau kita dengarkan langsung oleh Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Ibrahim Salim SS, akan menambah wawasan kita terkait seperti apa pelayanan yang dilakukan oleh
Bawaslu. Seperti apa kinerja Bawaslu? Nah, Pak Ketua Bawaslu, Bapak Ibrahim, mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, kita berada di sesi terakhir. Nah, Pak, seperti apa Bapak melihat atau memprediksikan ke depannya kontestasi politik yang ada di Kabupaten, melihat dinamika yang ada khususnya di partai-partai politik dan masyarakatnya sendiri? Ya, jadi begini Mbak Dira. Jadi kita itu di Bawaslu tidak bisa memprediksi. Ya, karena kita bukan pengamat. Ya, itu, ya, betul. itu yang harus dipahami. Bapak sudah mengawasi. Ya, walaupun kita melakukan pengawasan, tetapi kita tidak bisa menyampaikan bahwa akan terjadi begini-begini. Ya. Karena bukan kita pengamat. Tapi pada prinsipnya kami di Bawaslu, karena tujuan kita ini adalah bagaimana menciptakan pesta demokrasi berjalan dengan baik, itu ya harapan kami bagaimana kita sama-sama mengawal, kemudian bersama masyarakat, karena walaupun Bawaslu-nya sudah menjalankan aturannya, melakukan pengawasannya, kemudian KPU-nya menjalankan tugasnya dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat, saya kira itu tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika semua bersinergi, semua stakeholder, masyarakat, kita sama-sama, insya Allah pesta demokrasi akan kita hadapi ini, insya Allah akan lebih baik yang pernah kita lewati. Karena terus terang kita yang di Takalar ini berpengalaman. Di tahun kemarin itu, di tahun 2000 kita paling lama berturut-turut mengikuti proses demokrasi. 2017 pemilihan bupati, kemudian 2018 pemilihan gubernur, 2019 pemilihan pemilihan umum. Padat, Pak. Ya, padat. Kemudian ini kita masuk 2024. Jadi saya pikir itu tidak ada masalah di Takalar. Alhamdulillah aman-aman, berjalan dengan baik. Insya Allah ketika kita tambah apalagi tambah bersinergi, insya Allah semua akan lebih baik. Kemudian ini sebelum terakhir saya sampaikan bahwa insya Allah ke depan Mbak Dira, karena kami di Bawaslu ini pada prinsipnya kami bertiga. Nah, kemudian untuk kedepannya saya berharap dan kami juga menginginkan bahwa setiap tahapan yang berjalan itu Bawaslu lewat media radio Lipan Bajeng dan TV Takalar itu bisa menyampaikan kepada masyarakat apa-apa yang dilakukan oleh Bawaslu di setiap tahapan. Makanya kami juga sudah menyampaikan dan menjadi bahan kami di internal kami bahwa teman-teman untuk mempersiapkan setiap bahannya, menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu, karena penyampaian hasil pengawasan ini tidak selamanya harus ketua yang menyampaikan. Ya, kita harus saya sampaikan kepada teman-teman tolong disiapkan, apalagi tahapan ini nanti insya Allah setelah selesai tahapan pendaftaran, pengajuan, kemudian Fermin yang akan kita hadapi ini, itu nanti PJ-nya akan datang ke sini untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa inilah yang kami lakukan di Bawaslu di tahapan itu. Sehingga setiap tahapan yang kita awasi itu masyarakat bisa tahu. Nah, ini yang dilakukan Bawaslu. Kemudian lewat ini juga kami menghimbau, mengharapkan untuk kepada seluruh masyarakat ya selalu dikunjungilah Bawaslu, medsosnya. Ada Facebook, kemudian ada Instagramnya, kemudian ada apa lagi? Ya ada websitenya, bisa dikunjungi di situ melihat apa-apa yang kami kerjakan selama ini. Karena terus terang di medsos itu kami pantau terus, tolong teman-teman setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dikasihnya di medsos, supaya jelas masyarakat bisa tahu apa yang kita lakukan itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa harapan kami semua di bagaimana ke depan ini bisa lebih baik. Pada prinsipnya Bawaslu bukan pengamat yang tidak bisa memberikan prediksi, tetapi kami berdoa bahwa proses demokrasi akan kita hadapi nanti insya Allah akan berjalan dengan baik. Amin. Amin. Nah, pemirsa Takalar TV, tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Ibrahim terkait pelayanan yang ada di
Bawaslu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bapak bahwa terkait pengawasan masyarakat Kabupaten Takalar bisa mengawasi langsung melalui sosial media Bawaslu. Karena secara tidak langsung ketika kita mengunjungi baik Facebook, Instagram ataupun websitenya, kita sudah mengawasi kinerja kerja-kerja dari Bawaslu sendiri. Nah, terakhir Pak, closing statement dari Pak Ibrahim untuk kedepannya. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sesuai dengan tagline-nya Bawaslu kemarin, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Kemudian kemarin dalam rangka ulang tahun Bawaslu bahwa kita bersinergi mengawasi demokrasi dalam artian kita bersama-sama untuk melakukan mengawas dan mengajak masyarakat lewat pengawasan partisipatif. Kita bersama-sama mengawasi proses demokrasi di Kabupaten Takalar ini sehingga prosesnya berjalan baik dan menghasilkan pemimpin maupun wakil rakyat berdasarkan pilihan rakyat, bukan pilihan siapa-siapa. Itu. Ya. Pemirsa Takalar TV, itulah tadi closing statement dari Bapak Ibrahim Salim selaku Ketua Bawaslu. Nah, sebagai masyarakat Kabupaten Takalar, marilah menjadi pemilih cerdas, marilah menjadi pengawas yang cerdas agar pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 berjalan dengan baik. Nah, pemirsa Takalar TV, bagaimana masyarakat ketika kita memilih, pilihan Anda adalah dari rakyat untuk rakyat. Nah, sepertinya kita di penghujung acara, saya Dira dalam acara Olah Mata, obrolan layanan masyarakat Takalar, di mana pemirsa Takalar TV bisa melihat dan ketika ingin mengetahui informasi-informasi apa yang ada di OPD-OB Kabupaten Takalar. Nah, bersama saya Dira dengan Kakak Dewi, dengan Bapak Ibrahim Salim selaku Ketua Bawaslu, pamit undur diri. Takalar TV, Bajina Takalar.